Habin terdiam sambil menodongkan nelgunnya ke arah PK. Ia mengingat saat di mana dirinya masih di dalam penjara dulu. Setelah kematian seseorang yang sudah ia anggap sebagai kakaknya sendiri, ia tidak akan memaafkan kriminal seperti itu dan akan membalaskan dendam setelah ia terbebas. Karena kasus kematian kakaknya, Habin akan dipindahkan ke penjara utara Provinsi Gyeongsang. Ketika akan mengemasi barang-barangnya, Habin menemukan sebuah origami bunga dan sepucuk surat yang ditujukan untuknya. Setelahnya Habin dipindahkan menggunakan bus tahanan. Habin yang tengah berada di dalam bus menyempatkan membaca surat yang ditinggalkan untuknya. Inti dari surat tersebut mengatakan bahwa Habin tak perlu menghabiskan waktunya untuk balas dendam. Mulailah hidup seperti manusia. Kamu pantas untuk itu. Habin yang membaca surat itu sempat menangis lantaran seseorang yang ia anggap sebagai kakaknya memang benar-benar orang yang sangat baik. Hingga pada suatu momen, tangisan Habin terhenti karena bus yang ia tumpangi dihentikan oleh beberapa mobil hitam yang pada akhirnya ia harus terperangkap dalam permainan ini. Kamu membunuh seseorang yang sangat berharga bagiku. Aku tidak bisa membiarkan orang sepertimu menang dan bebas. Jika aku memikirkan kakak, aku harus membunuhmu di sini sekarang juga. Tapi untuk sampah sepertimu, aku tidak akan menyia-nyiakan apapun lagi. Sepertinya aku sudah memberikanmu cukup rasa sakit dan itu sudah cukup. Aku akan menggunakan sisa peluruku untuk bertahan di tempat ini. Jika aku melihatmu lagi, kamu tahu apa yang akan terjadi kan? Habin berlalu meninggalkan PK sembari membulatkan pikirannya bahwa ia tidak akan menyia-nyiakan waktu lagi dengan orang sepertinya dan fokus untuk bertahan hidup seperti yang diinginkan kakaknya. PK yang melihat Habin pergi meninggalkannya seketika muncul niatan jahat. Segera ia menggenggam batang besi yang ada di sebelahnya dan segera berdiri. Mati kamu wanita siwalan. PK mengumpat dan berlari ke arah Habin berusaha menyerangnya. Habin yang mendengar umpatan PK lantas menoleh sembari berkata, apa kamu menjadi bersemangat? Kamu bahkan tidak memperhatikan langkah kakimu. PK yang mendengar perkataan Habin seketika tersadar dari gelap matanya, ia baru menyadari bahwa di area tersebut ada banyak jebakan. Tapi apa mau dikata, langkahnya telah mengaktifkan jebakan yang ia pasang sendiri. Duar, PK tak dapat menghindari ledakan itu dan tergeletak seketika. Habin yang ada di sekitar area ledakan berhasil diselamatkan oleh Hoyong yang sedari tadi memperhatikannya. Apa yang kamu lakukan bocah? Jika kamu tetap berada di situ pecahannya akan tetap membunuhmu. Lantas Habin berterima kasih kepada Hoyong karena telah membantunya terhindar dari serpihan ledakan. Apa dia pemerkaos dan pembunuh berantai Hyun Seok Oh? Aku beberapa kali mendengar tentang aksi kejinya. Aku sama sekali tidak ingin melihat sampah sepertinya di negara kita sekarang. Apa dia seseorang yang kamu kenal? Aku dengar dia membunuh seseorang yang sangat penting untukmu. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Hoyong sembari menatap Habin. Aku baik-baik saja, jawab Habin malu-malu sembari berpikir ada apa dengan orang ini? Tiba-tiba khawatir tentang hal seperti itu. Di tengah obrolan mereka berdua, tanpa disadari Jack Di memperhatikan mereka sambil berkata, wanita itu benar-benar berbeda dengan yang lainnya. Ini menarik, akan menyenangkan jika aku bermain dengannya seperti mainan. WKWKWK dasar psycho, jadi bergairah kalau ada tantangan. Tak lama berselang, setelah dirasa Habin cukup tenang. Hoyong menyarankan untuk pergi dari tempat itu karena orang yang ia cari tidak ada di tempat tersebut dan menentukan tujuan baru untuk mereka datangi. Tapi tiba-tiba, punggung Hoyong tertembak yang membuat mereka terkejut. Untungnya Hoyong telah menggunakan rompi anti peluru yang ia temukan di dalam airdrop. Mereka bertiga segera bersembunyi untuk menghindari tembakan yang terus dilancarkan oleh orang-orang itu. Orang-orang itu, bukankah mereka orang yang sama yang kita lihat saat mengambil airdrop? Tanya Habin. Hoyong membenarkan pertanyaan Habin, karena orang-orang itu terus menembak. Hoyong berkata, sial. Aku tidak yakin kita dapat keluar dari situasi ini. Mendengar itu Habin teringat akan suatu hal sembari berkata, ada jalan keluar. Orang-orang yang masih menembaki Hoyong CS tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya sebuah mobil yang melaju kencang. Pemimpin orang-orang itu yang melihat pemandangan tersebut menjadi sangat geram, lalu memberondong mobil itu berharap mobil tersebut akan berhenti. Tekan pedal gasnya lebih kuat. Kita harus keluar dari sini. Teriak Hoyong. Ini pertama kalinya aku mengendarai mobil militer, jadi ini yang terbaik yang ku bisa. Jawab Habin yang berusaha mengendalikan mobil itu. Di tengah kepanikan mereka berdua, cuma Jack Di doang yang menikmati situasi menegangkan seperti itu. Mukanya sampai kemerahan saking merasa nyamannya. Pola pikir psycho emang beda ya. WKWKWK mereka akhirnya berhasil menjauhi orang-orang itu. Bagus. Kita semakin menjauh dari mereka. Jarak ini berada di luar jangkauan tembak mereka.
Bagus wanita, akhirnya kamu melakukan hal yang berguna, kata Hoyong sembari melihat Habin. Habin yang mendengar itu seketika memasang ekspresi datar dan berkata, Park Habin. Memanggilku wanita, aku tidak suka itu. Panggil aku Park Habin. Baiklah, akan kulakukan Park Habin. Mendengar itu Habin kembali tersenyum dan bersemangat kembali. Emang dasar ya kelakuan wanita. Hahaha mereka terus melanjutkan perjalanan, karena tak tahu arah dan tujuan Habin menanyakan akan pergi kemana mereka saat ini. Lalu Hoyong menyalakan GPS-nya dan memeriksa keberadaan mereka saat ini. Hoyong berpikir, tempat terdekat dari dermaga, tempat di mana kemungkinan Pak Kim bersembunyi, ada pemukiman luas yang dapat digunakan untuk bersembunyi dan mungkin juga di sana kita bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Segera Hoyong memutuskan dan berkata tujuan kita selanjutnya adalah shelter. Belum sempat Hoyong menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara dari belakang mereka sembari menodongkan senjatanya. Tak diduga ada seorang wanita yang sedari tadi bersembunyi di bagasi belakang mobil. Wanita itu berkata lagi, kalian harus membawaku ke shelter jika kalian tidak ingin mati. Wanita itu menodongkan senjatanya ke arah Hoyong. Habin yang mengetahui hal itu panik dan menoleh ke belakang sembari memperhatikan. Jack D yang nampak santai menoleh sambil berkata, aku tahu wanita ini, dia dikenal di kalangan kriminal sebagai drag queen, Dok Beomling. Oh, kamu mengenalku dengan baik, aku rasa aku sedikit terkenal. Aku dikejar oleh orang lain dan aku pikir kalian akan melarikan diri menggunakan mobil, jadi aku menyelinap masuk. Kalian bisa melihat shelter di GPS, bawa aku ke sana. Kata wanita itu yang kita sebut saja Ling. Hoyong merespon dengan mengatakan, kamu lucu. Jika kamu memilih untuk mengancam kita dengan hidupku, kamu memilih tim yang salah. Seketika Jack D menerjang ke arah Ling dengan pisau yang siap menyayat leher musuhnya. Ling sempat terkejut akan serangan dadakan dari Jack D, tapi dengan cepat ia menghindar dan segera mengunci pergerakan tangan Jack D menggunakan kedua kakinya. Setelahnya dengan mengayunkan kakinya, tangan Jack D dibuat bergerak menusuk ke arah Hoyong. Nyaris saja Hoyong tertusuk oleh pisau jika saja ia tidak menyadari datangnya pisau yang begitu cepat. Pertempuran di atas mobil itu semakin memanas, Jack D bersiap kembali dengan pisau yang ia simpan di mulutnya dan Hoyong telah bersiap dengan pistolnya. Sementara Ling telah dalam posisinya semula dan telah siap bertempur dengan kedua senjatanya. Mereka saling menodongkan senjata dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan serangan berikutnya. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba dari arah depan, mobil yang mereka naiki diberondong oleh tembakan-tembakan. Hal itu membuat Habin harus bermanuver agar orang-orang yang ada di mobil tersebut tidak terkena tembakan. Karena manuver dadakan itu membuat Ling yang ada di bagian belakang mobil menjadi hilang keseimbangan. Melihat hal itu, Hoyong tidak melewatkan kesempatan yang ada untuk melakukan serangan. Hoyong bergegas menahan tubuh Ling dan menodongkan pistol ke arahnya. Tunggu dulu. Tidak harus seperti ini kan kita bisa bicarakan baik-baik. Ucap Ling yang berharap ada sebuah negosiasi lantaran saat ini dirinya terdesak. Belum sempat Hoyong bereaksi, tiba-tiba mobil melintasi sebuah batu yang membuat tubuh Hoyong dan Ling terpental dan mereka berdua terjatuh keluar mobil. Apa kamu baik-baik saja Tuan? Teriak Habin sembari berencana memutar balik menjemput Hoyong yang terjatuh. Tapi niatnya itu dihentikan oleh Jack D yang menahan kemudi mobil. Jangan. Injak terus gasnya. Kita akan menjadi target serangan jika kita kembali ke sana. Sembari melepaskan kemudi mobil Jack D menambahkan, kamu yang mengemudi jadi ini pilihanmu. Dari spion mobil Habin melihat bahwa musuh-musuh tengah siap menembak sewaktu-waktu jika mereka kembali. Mau tidak mau dengan kepanikannya Habin melaju meninggalkan Hoyong. Jack D yang melihat ekspresi Habin yang panik dengan senyum psikonya terus memandangi Habin. Orang-orang itu yang tidak mendapatkan sesuatu merasa sangat kecewa lantaran mereka telah membuang-buang peluru. Salah satu rekannya kemudian memberitahukan bahwa ada dua orang yang tergeletak di situ. Rekannya yang lain berpendapat mungkin saja mereka berdua terjatuh dari mobil tadi. Kemudian mereka memeriksa Hoyong dan Ling yang tergeletak. Mereka bermaksud akan menembak Hoyong dan Ling untuk memastikan mereka benar-benar sudah tewas. Belum sempat mereka menembak Hoyong dan Ling, mereka dikejutkan dengan suara mobil bugi yang menuju ke arahnya. Lantas mereka segera bersiap dan menembaki mobil bugi yang datang itu. Mobil bugi itu lantas melakukan manuver dan orang yang mengendarainya melompat duduk di atas kap mobil sambil menembaki musuh yang ada di depannya. Sekejap mata musuh-musuhnya itu tergeletak tak berdaya. Hah? Benar-benar Yakuza satu ini sangat keras kepala, celoteh Ling sembari menatap ke arah Yakuza yang menghampirinya. Hoyong yang melihat itu berpikir, mereka bukan mengejarku,
Apa mereka punya masalah satu sama lain? Ya, lebih baik aku pura-pura mati dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dalam situasi genting tersebut, tiba-tiba GPS Hoyong berdering membuat Yakuza dan komplotannya teralihkan ke arah Hoyong. Mereka lantas menghampiri Hoyong yang tergeletak itu. Di tengah kepanikannya itu, Hoyong dikejutkan dengan suara yang ada di seberang GPS itu. Ini aku Hoyong. Aku Kim Naksu. Aku Kim Naksu. Aku melihatmu di kapal pengangkut. Aku menyiarkan ini ke semua saluran radio. Aku tidak yakin apa kau bisa mendengarku Hoyong. Tapi sekarang aku di... Seketika saluran radio terhenti karena Yakuza mengambil GPS itu. Yakuza telah menemukan GPS milik Hoyong dan penasaran mengapa Hoyong ada bersama Ling. Rekannya memberitahu jika ia pernah melihat Hoyong di tempat airdrop berada. Hehe, itu benar, dia bersamaku pergi menuju airdrop bersama-sama. Kau dengar pria di radio barusan itu kan? Teman kami sedang dalam perjalanan. Tim kami bersenjata lengkap dengan senjata terbaik dari airdrop. Jika kalian mundur sekarang, aku akan membiarkan kalian hidup. Ling berkata demikian bertujuan untuk mengulur waktu sembari tangannya celamitan entah apa yang diraihnya. Yakuza yang mendengar celotehan Ling lantas menghampirinya dan menggeplak kepalanya membuat Ling tersungkur. Kau pikir aku akan percaya? Kaulah yang sedang dalam masalah di sini, bukan kami. Yakuza terus menghajar Ling hingga babak belur. Hoyong yang menyaksikan kejadian itu berpikir, sepertinya Ling sedang berusaha untuk melarikan diri. Meskipun orang itu benar, kami tetap dalam masalah serius. Aku menjatuhkan senjataku di dalam mobil. Tak ada senjata apapun yang dapat aku gunakan saat ini. Rekan Yakuza yang gabut tidak berbuat apa-apa lantas bertanya kepada Yakuza yang mereka anggap sebagai bos mereka. Bos, apa yang harus kita lakukan pada pria ini? Aku ingin bicara pada gadis ini sebentar. Terserah kalian berdua, dibunuh juga boleh. Jawab Yakuza sembari pergi menyeret Ling ke suatu tempat. Hoyong terkejut tapi bukan karena Ling diseret pergi. Ia terkejut lantaran Ling dalam keadaan diseret masih sempat tersenyum dan bersiap melempar bom asap yang ada di kedua tangannya. Selain psikopat rupanya Ling juga klepto WKWKWK. Ling melemparkan bom asap itu ke arah dua rekan Yakuza yang mengepung Hoyong. Hoyong yang sadar akan kesempatan itu lantas segera memberi serangan ke salah satu orang yang ada di kepulan asap. Dikretek-kretek leher orang itu hingga tanpa sadar nyawanya terbang melayang. Satu musuh tersisa. Segera Hoyong tangkap senjata yang masih melayang dan Hoyong arahkan ke musuh satunya lagi. Secepat kilat musuh itu tenang di alam baka lantaran mendapatkan totok timah panas di sekujur tubuhnya. Setelah selesai membereskan musuhnya, Hoyong bergegas mencari Ling dan Yakuza. Tujuan utama Hoyong mencari mereka adalah GPS yang dibawa oleh Yakuza. Bagaimanapun caranya Hoyong harus mendapatkannya agar dapat terhubung dengan Pak Kim. Di sisi lain di mana Ling masih diseret oleh Yakuza, dirasa sudah mendapat tempat yang tepat untuk bicara. Lantas Yakuza melempar Ling hingga tubuhnya membentur mobil bugi. Jawab aku atau kubunuh kau. Di mana kau sembunyikan barangku? Yakuza dengan wajah seramnya berusaha mengintimidasi Ling sambil menodongkan pistol ke arahnya. Tapi Ling hanya menjawab bahwa ia tidak peduli dengan pertanyaan Yakuza. Beralih ke Hoyong yang masih mencari keberadaan Ling dan Yakuza. Sebenarnya berapa jauh sih ya jarak mereka? WKWKWK. Tak berselang lama Hoyong menemukan Ling yang tergeletak bersandar pada mobil bugi. Sial. Aku tahu kalau dia tetap akan menembakku meski sudah ku beritahu. Kau mencari GPS milikmu itu kan? Aku tahu kemana dia pergi. Gimana kalau kita kerja sama sebentar? Ling berkata dan memberikan penawaran kepada Hoyong sembari memegangi luka yang ada di perutnya. Cerita berpindah di mana Habin dan Jack Di berada. Jack Di menanyakan kepada Habin apa yang akan mereka lakukan sekarang. Apa mereka akan pergi mencari Hoyong? Jack Di menambahkan jika dirinya yakin kalau Hoyong sudah tewas, GPS miliknya tiba-tiba mati, dan ia terjatuh dari mobil tanpa senjata apapun. Tapi Habin menepis perkataan Jack Di. Ia teringat dulu Hoyong pernah berkata kepadanya jika Hoyong dapat membunuh musuhnya menggunakan tangan kosong. Mimin rasa si Hoyong cuma menenangkan Habin karena waktu itu Habin gak mau dikasih pistol. Habin menambahkan jika ia memiliki firasat jika Hoyong akan selamat apapun yang terjadi. Mendengar jawaban Habin lantas Jack Di tersenyum tipis dan berkata kepada Habin, gadis yang jatuh bersamanya,
dia bilang akan menuju shelter. Kita belum memutuskan kemana kita akan pergi, jadi kalau memang dia masih hidup, dia pasti menuju ke sana. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke shelter untuk memeriksa dan berharap Hoyong berada di sana juga. Dengan memasang wajah psikonya Jack D berkata dalam hati, jika dia benar-benar masih hidup, maka ini pasti akan menarik. Kira-kira apa ya yang dipikirin si Jack D ini? Scene berpindah di mana Hoyong dan Ling akhirnya sampai di sebuah bunker. Ling terbata-bata berkata kepada Hoyong, percayalah padaku. Kau sudah sejauh ini, kita sudah sampai di sini bersama. Hoyong yang tengah menggendongnya melirik ke arahnya. Dalam hatinya ia berkata apakah dia pingsan. Aku harus menemukan GPS itu kembali. Aku harus terhubung ke Kim Naksu kembali. Aku terpaksa mengikuti wanita ini karena tidak ada pilihan lain. Hoyong terus berjalan sambil menggendong Ling yang pingsan menuju sebuah bunker. Tanpa Hoyong sadari ada seseorang yang tengah mengawasinya dari seberang bunker. Setibanya Hoyong di dalam bunker, ia meletakkan Ling di atas entah meja atau box yang jelas Ling terbaring di situ dan Hoyong telah memberikan pertolongan pertama. Dari perkataan Hoyong dapat kita simpulkan bahwa Ling terkena tembakan di perutnya tapi tidak sampai melukai organ vitalnya. Setelahnya Hoyong memperhatikan keadaan sekitar dan berpikir bahwa tempat tersebut cukup bagus dan sempurna untuk bersembunyi. Jika ia berada di dalam game ini sendirian dan tidak perlu khawatir tentang Pak Kim, ia akan membarikade dirinya di tempat seperti ini. Hoyong terus berkeliling memeriksa keadaan, hingga di suatu tempat Hoyong mencium bau yang menarik perhatiannya. Hoyong segera menuju ke tempat itu untuk memeriksa. Setibanya di sana ia dikejutkan dengan tumpukan mayat. Hoyong berpikir, apa-apaan ini? Ini seperti seseorang dengan sengaja menumpuk mayat di sini.